Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di buku ini ya, yaitu yang bab 6 tentang stoikiometri. Kita mau membahas soal-soal di latihan 6.4, topiknya adalah hukum Lavoisier, hukum Gauss, hukum Gay-Lussac, ini Gauss, nah Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Jadi ini adalah soal-soal pengulangan tentang topik ini. Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja ya. Nah, jadi untuk nomor satu, apa kaitan antara hipotesis Avogadro dengan hukum Gay-Lussac? Oke, nah rumusnya adalah, nah kalau kalian ingat kembali apa itu bunyi dari hukum Gay-Lussac, nah bahwa perbandingan volume-volume gasnya itu adalah angka yang bulat dan sederhana. Nah, sedangkan hipotesis Avogadro melanjutkan bahwa perbandingannya itu adalah sama dengan perbandingan dari koefisien reaksi. Hubungannya adalah bahwa perbandingan volume gas itu harus sama dengan perbandingan dari koefisien reaksi. Nah, nomor 2. Di dalam 1 liter oksigen terdapat 2,7 dikali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Pada suhu dan tekanan yang sama, hitunglah jumlah molekul nitrogen dalam 1 liter gas nitrogen. Nah, jadi sebenarnya hipotesis Avogadro itu ada pernyataan lainnya bahwa eh, dia menyatakan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan banyak partikel. Nah, jadi ini adalah volumenya. Oke, nah ini adalah banyak partikelnya. Jadi rumusnya itu menjadi V1 per V2 sama dengan 1 per X. Ya. Nah, jadi nomor A, kita lihat ya, nitrogennya itu volumenya sama dengan yang oksigennya. Nah, jadi kalau volumenya sama, maka banyak partikelnya juga sama ya, karena berarti X2 adalah V2 per V1 dikali X1. Jadi kalau ini sama atas bawah, maka X2 sama dengan X1 ya. Jadi ini X1-nya, nah ini sama. Nah, nomor B, sekarang heliumnya menjadi 2 liter. Nah, jadi ini dikali 2 kan? Nah, ini jadi kali 2. Nah, maka yang ini juga dikali 2. Oke, menjadi 2 kali 2,7 kali 10 pangkat 22. Nah, kalau kalian mau sederhanakan, ini 5,4 kali 10 pangkat 22 pangkat 22 atom helium. Nah, untuk nomor C, nah, kita lihat aja yang soal B. Ini kan sama ya, sama-sama 2 liter. Berarti banyak partikelnya juga sama. Tetap aja 5,4 kali pangkat 22. Tapi sekarang ini adalah molekul amonia. Amonia itu adalah NH3. Oke, selesai nomor 2. Kita lanjut. 1 liter gas AX bereaksi dengan 2 liter gas BG, membentuk 1 liter gas AMBN. Ditanya rumus molekul yang paling sederhana untuk AX, untuk BY, dan AMBN itu. Nah, jadi kita tulis dulu info soalnya ya, bahwa ada AX ditambah dengan BY, ya. AX-nya itu 1 liter, kita tulis di sini, sedangkan BY-nya 2 liter. Oke, menghasilkan AMBN sebanyak 1 liter. Oke, nah sesuai dengan hipotesis Avogadro, maka perbandingan volumenya itu harus sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi ini 1 liter, maka di sini koefisiennya 1. Kalau di sini 2 liter, maka di sini koefisiennya 2. Dan kalau di sini 1 liter, maka di sini koefisiennya 1. Oke, nah berarti kita sudah dapat reaksinya ya. 1AX tambah 2BY itu menghasilkan 1AMBN. Oke, nah lalu karena ini ada reaksi, maka harus setara ya, artinya sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama banyak. Jadi kalau kita fokus ke A, sebelah kirinya itu 1 kali X, berarti X. Sebelah kanannya adalah 1 kali M, berarti M. Nah, kalau kita fokus ke B, sebelah kirinya itu 2Y, sedangkan sebelah kanannya adalah 1 kali N, menjadi N. Ya, jadi kita tahu bahwa X itu sama dengan M, sedangkan 2Y itu menjadi N.
Nah, selanjutnya kita mau yang paling sederhana. Artinya apa? Artinya kita ambil X-nya 1 dan Y-nya 1. Maka dapat M-nya juga 1 ya, karena X dengan M sama. Sedangkan N-nya itu menjadi 2Y, berarti N-nya jadi 2. Ya. Maka eh, kita bisa tulis ulang ini X-nya ganti jadi 1, maka A saja. Sedangkan Y-nya ganti jadi 1 juga, maka di sini sebelah kiri jadinya 2B. Sebelah kanan menjadi A1 dan B2 ya. Kita masukkan M dan masukkan N-nya. Jadi inilah reaksi paling sederhananya sehingga kita tahu ya AXBY dan AMBN itu paling sederhananya adalah A, kemudian B, kemudian AB. Oke, nah soal nomor 3 demikian penyelesaian. Kita masuk soal nomor 4. Pembakaran sempurna hidrokarbon seperti metana yaitu CH4 dan etana C2H6 menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini saya sudah sebutkan kan bahwa CXHY kalau dibakar itu menghasilkan pasti bereaksi dengan O2 dan dia adalah menghasilkan CO2 dan H2O ya. Itu kata-kata dari kalimat pertama ini. Kita sudah tahu. Nah, jika volume gas CH4 dan volume gas C2H6 itu sama, ya, maka reaksi pembakaran siapa yang menghasilkan karbon dioksida paling banyak ya. Jadi diminta CO2 paling banyak. Nah, artinya apa? Artinya kita ada dua macam zat ya, yaitu CH4 dan C2H6. Masing-masing volumenya sama. Jadi kita anggap saja volumenya X dan di sebelah kanan juga X. Nah, lalu kita bakar. Nah, karena kita bakar berarti reaksinya kita harus tulis dua kali. CH4 dibakar, reaksi pertamanya, ingat disetarakan ya, ingat disetarakan, ada koefisiennya. Dan T2H6 juga dibakar, ingat disetarakan. Nah, perhatikan di sini saya tidak mau kali 2 ya, karena kita tidak fokus ke O2, kita mau fokus ke CO2 dan ini koefisiennya bulat. Ya, nah jadi kita masukkan di sini X liter dan kita cari di sini berapa. Ya, kita cari CO2-nya berapa. Nah, kita kan sudah tahu ya, kalau sudah diketahui satu sisi, maka ditanya sisi yang lainnya adalah koefisien ditanya 1 per koefisien diketahuinya 1 dikali dengan volume yang diketahuinya, yaitu X ya. Jadi kita tulis 1 per 1 kali X, berarti kita tahu, oh di sini dihasilkan CO2 sebanyak X liter. Nah, untuk yang C2H6 pun sama. Di sini kita start dari X, lalu kita cari sebelah sini. Jadi yang ditanya ya, per yang diketahui kali yang diketahui. 2 per 1 kali X. Hasilnya menjadi 2X liter. Oke, nah jadi kita lihat kelihatan bahwa reaksi pertama menghasilkan X liter CO2, sedangkan reaksi kedua menghasilkan 2X liter CO2. Ya, maka yang paling banyak siapa? Yang paling banyak adalah reaksi 2 ya. Jadi reaksi 2 menghasilkan CO2 lebih banyak. Penjelasannya dari kita hitung. Oke, lanjut soal nomor 5. Suatu bahan bakar terdiri dari 80% CH4 dan sisanya C2H6. Nah, hitung volume oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 1 liter dari bahan bakar itu. Nah, diketahui bahwa pembakaran metana dan etana menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya, ini terakhir kita sudah tahu. Nah, jadi kita start dari ada campuran CH4 dan C2H6, persentasenya 80% dan 20%. Dan kita tahu ini totalnya 1 liter dari info soal. Oke, nah kalau kita tahu yang CH4 80%, berarti kita tinggal kalikan saja. 80% kan 0,8 ya. 0,8 kali 1 berarti kita tahu CH4-nya 0,8 liter. Otomatis kita tahu C2H6 adalah sisanya, yaitu 0,2 liter. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis reaksi pembakarannya. Untuk yang CH4, itu reaksinya seperti ini ya. Lalu kita tahu di sini 0,8 liter. Kita hitung O2-nya, yaitu yang ditanya per yang diketahui kali volume yang diketahui. Tulis 2 per 1 kali 0,8 adalah 1,8 liter. Reaksi yang kedua, C2H6 dibakar. Reaksinya seperti ini. Oke. Nah, lalu kita masukkan ini 0,2 liter. Kita cari O2-nya. Berarti yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Ya, jadi sebenarnya ini ada per 1, tapi kita abaikan saja. Jadi 7 per 2 kali 0,2 hasilnya adalah 0,7 liter. Oke, nah jadi
Karena yang ditanya adalah volume oksigen, berarti kita harus jumlahkan 1,6 dengan 0,7 ini ya. Jadi O2 totalnya adalah ya volume O2 totalnya berarti 1,6 ditambah 0,3 menghasilkan 2,3 liter. Ya, itu jawabannya. Nomor 6. Pada pembakaran sempurna, 10 ml campuran CH4 dan C2H6 dihasilkan 13 ml karbon dioksida. Berapa volume oksigen yang digunakan? Nah, jadi ini soal sudah mirip dengan soal di video sebelumnya ya, entah uji pemahaman diri nomor berapa. Cara kerjanya sama saja. Jadi kita start dari ada CH4 dan C2H6, totalnya 10 ml. Nah, lalu kita misalkan saja yang pertama ini menjadi X, maka yang kedua menjadi 10 kurang X. Selanjutnya kita tinggal tulis reaksinya, yang ini kirinya X, maka yang sebelah kanan ini adalah 1/1 kali X, maka ini jadi X. Nah, lalu reaksi kedua ini reaksinya, lalu kita masukkan ini 10 kurang X ya. Nah, 10 kurang X, lalu kita cari ini volumenya berapa. Jadi, 2/1 kali 10 kurang X. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan 20 kurang 2X. Lalu kita totalkan. X dengan 20 kurang X kita totalkan harus sesuai dengan info soal yaitu 13. Nanti dapat X-nya 7. Oke, artinya apa? Artinya kita tahu yang pertama ini 7 ml, sedangkan yang kedua ya, jadi 10 kurang 7 adalah 3 ml. Nah, inilah susun. Oh, dia tidak tanya ini ya. Oh, dia tidak tanya ini. Yang ditanya adalah berapa volume oksigen yang digunakan. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ini adalah 7 ya. Nah, jadi kita cari lagi ini oksigennya berapa. Berarti 2/1 kali 7. Ini di 14. Nah, sedangkan yang ini 3. Kita cari di sini per 2 kali 3. Menjadi 21/2. Kalau kita disingkatkan adalah 10,5. Ya, jadi kita cari volume O2, kita totalkan 14 total dengan 10,5, maka hasilnya adalah 24,5 ml. Oke, jadi ini yang ditanya ya, karena ditanya volume oksigen yang digunakan. Nah, demikianlah pembahasan 6 soal pertama di latihan 6.4 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Untuk banyak mengulang, banyak belajar, maka kalian pasti bisa. Ya, silakan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.